Bananya ngundang dari mana? Dari Pondok Pesantren Al-Muflihin. Dari Gebang. Kasih tepuk tangan dulu dong buat santri kita dari Al-Muflihin. Semangat, karena semangat lagunya aku durung perintah langsung disaut, ditabuh. Matur manun sangat. Saya sawer dulu mas buat beli es siji loro telu ya, es lebih. Lah kula nyawer ya ora setitik wa abang-abang telu. Matur nuwun nggih Mas nggih. Mudah-mudahan ngajinya di pesantren hasil makosidana, diparing ilmu sing manfaat, kerasan nang pondok, ngilmune sing barokah. Amin Allahumma. Betul, memang namanya santri Bu ya, walaupun nggak ganteng-ganteng amat. Amat juga nggak terlalu ganteng. Tapi namanya santri, dari sorot matanya aja udah ketara. Pengantinnya aja, beliau ini alumni santri, santrinya aja Al-Hikmah 1 di Benda. Dari sorot matanya aja udah kelihatan. Kasih tepuk tangan dulu dong sama mantennya. Yang keprok utangnya lunas kabeh. Seneng kalau ketemu santri Bu. Santri ini kuripe prihatin. Namanya santri, dijak hidup sukses bisa, diikut ajak ngaji prihatin bisa, urip rekasa pun mampu namanya di pesantren. Pondok pesantren Watu Congol, Jawa Tengah Bu. Ada satu pondok pesantren oleh sang kiai dan seluruh memang santrinya paham. Zaman modern, anak santri perempuan disuruh ke pasar masih pakai yang namanya kakinya itu sikile, sukune, kaki apa sih nangkene? Sikil. Samparane niku jan orang nganggo sandal. Maring pasar, cara kene apa? Nyokor. Nyokor, nyeker. Nyeker. Ke pasar masih nyeker. Karena apa? Di sana masih diterapkan yang namanya pondok salaf. Pondok yang betul-betul ngajine mutlak niku ya mboten namung Qur'annya tapi ngaji dengan kitabnya. Sangat-sangat menjaga kemurnian pondok. Jadi ke pasar dan nyokor nyeker. Nyokor nyeker. Arane wong nyeker Bu, nggak beralaskan kaki. Melaku nanggili aspal panas pas siang hari kayak ngapa kelipikan. Tapi santri di sana nggak ada yang rasa malu. Nggak ada yang ngerasa izin, padahal sing nganggo sarung dan sarungan di blebet sarung wis mangkat taring pasar. Karena di sana di pondok pesantren salaf betul-betul menjaga yang namanya kemurnian pondok dan sama sekali tidak kecampuran duit-duit yang macem-macem pun tidak. Betul-betul mutlak ngaji namanya adab. Nikulah arane pondok pesantren salaf. Maka arane nang pondok pesantren salaf bocah santri turun nang mester nang teras pun biasa. Ketika sukses ngemben turun nang gone kasur ya bisa, malah nyenyak banget ngene turu. Unang pondok biasa mangane kangkung diwe ayam ngamel bukti. Namanya santri. Uniknya Bu, namanya santri walaupun di pondok ngajine kitab tok. Mengko dadi alumni ilmu politik ya paham, ilmu pendidikan lebih paham, kon gaul ya bisa, sampai-sampai arane santri kon macul kon matun ya pinter. Ini kok namanya pondok pesantren yang betul-betul salaf. Ini maaf ya, dengan adanya rame pondok pesantren yang sedikit rusak citranya hanya gara-gara beberapa kasus. Anda, kita orang tua jangan sampai memandang pesantren itu sama semua. Jangan. Kita orang tua berhak milih kok ketika anak kita mau mondok di mana. Bagaimana cara mondok milih pondok pesantren yang baik? Yang pertama, harus tahu silsilah sanad ilmu dari para kiai yang mulang. Sanad ngilmune kudu jelas. Mondoknya di mana, kiainya siapa. Jangan sampai kita tergiur dengan maaf, saya sangat rumah tahfidz didirikan yang ngebangun Agnia, kemudian diisi oleh salah satu ustadz yang maaf
ilmu sanatnya belum jelas silsilahnya. Niki ya maaf, bukan saya menghina itu enggak. Cuma kita kan orang tua boleh milih nggih Bu nggih. Ini yang terbaik loh untuk anak-anak kita. Dengan adanya ramai tanggene media sosial, citra pondok pesantren agak kurang baik akhir-akhir ini. Gegara ada beberapa pondok pesantren yang mengatasnamakan pondok tapi nyatanya di dalamnya bukan pondok pesantren betulan. Banyak yang hanya baru rumah tahfidz tapi ditulisnya pondok. Padahal kita harus menelusuri yang namanya pondok itu. Maaf nggih ngapunten, bukan saya membela satu organisasi niku mboten. Pondok itu identik Nahdlatul Ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kemudian ada beberapa organisasi yang memang baru sekedar asrama langsung mengatakan namanya pondok. Akhirnya yang di dalamnya ustadznya belum berkompeten dan tidak tanggung jawab. Sehingga rusaknya citra pondok pesantren itu gara-gara rumah-rumah tahfidz yang belum bersertifikat ataupun belum resmi dapat undang-undang dari pemerintah. Maka maaf, saya hanya mengingatkan saja, mari kalau kita menitipkan anak kita di pondok, itu kewajiban. Memilih pondok pesantren yang terbaik itu hak Anda sebagai orang tua. Maka bersyukurlah Bapak Usman Abdullah memberikan contoh. Beliau anaknya bisa lulus secara akademis menjadi S1 bahkan mau lanjut lagi S2, tapi didasari juga yang namanya pendidikan agama. Mondok dulu, ngaji dulu, baru punya dasar pondasi yang kuat. Mau sekolah sampai S3 pun boleh, sampai insinyur pun silahkan. Yang penting punya dasar pondasi yang kuat terlebih dahulu. Ini kan perlu dicontoh ini, teladan ini. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kepala Sekolah. Kayaknya kalau keprok amplopnya tambah nih. Bercanda. Karena saya sebagai santri juga ikut bangga ketika banyak orang tua yang punya kesadaran anak-anak kita ken sami mondok pesantren. Mudah-mudahan anak-anak kita Bu yang lagi di pondok diberi sehat panjang umur, ngilmu sing manfaat barokah, bisa kerasan nang pondok, ngilmune barokah. Amin Allahumma. Walaupun kadang anak kita pulang dari pondok, ya Allah, awake kebek karo murbaud alias ndegudigen, decangkrangan alias decataken. Nyenyen Bu, nyenyen. Cara sini apa ya nyebutnya ya? Gabagen. Apa-apa? Iskorengen, gudigen cara tempat saya mah bilang. Kenapa? Ya namanya santri di pondok udah nyicipin korengan gudigen. Berarti mereka tahu dan paham pahite wong golet ngilmu. Namanya golet ngilmu ya berjuang. Nggak bisa. Zaman sekarang kan maaf ya, pondok pesantren mah enak ngelondri. Orang ngumbai dewek Bu. Zaman dulu kalau yang betul-betul kepingin ngaji adab nyuci dewek. Kadang-kadang mangan bae sebaki digerumut bocah rolas. Santri apa bebek. Tapi begitu yang namanya pendidikan karakter pesantren. Maka masjid, musola, pondok adalah tempat terbaik untuk membentuk karakter seorang anak. Maka bukan berarti anak kita gudi kenang pesantren, gara-gara nang pesantren terus jadi nyenyen, gabagen, orang tua nggak sayang. Oh bukan, ini bukan hukuman juga. Tapi kami orang tua paham cara mendidik anak yang seperti apa dan bagaimana. Maka kita orang tua jangan sampai kita tergerus oleh zaman. Hanya gara-gara bahasa lah bocah nang pondok dadi korengen. Aku sayang karo anak tak pundut kang pondok. Ora usah nang pondok seperti itu. Anak pondok sing lebih modern. Maaf nggih Bu nggih. Kami tidak menyalahkan pondok modern. Entah modern entah yang masih salaf. Mari anak-anak kita diajari prihatin. Gak ada yang namanya bayi lahir langsung bisa melayu. Kepingin melayu kudu berangkang dingin. Wis bisa berangkang gari onggong-onggong. Cara nggon Cilacap onggong-onggong. Habis onggong-onggong gari deg-degan, gari rembetan. Wis rembetan belajar melaku, wis pintar melaku benjenengane si kesandung. Betul? Betul? Nah, anak kita disuruh mondok terlebih dahulu, perkaya dengan ilmu agama. Insya Allah Bu, kalau anak kita mondoknya betul-betul di pondok yang Ahlussunnah wal Jamaah,
di organisasi kita sendiri, insya Allah kita ketika udah tua, umpamanya pun buat nonton Esiana sing tetap kirim donga. Itu yang dimaksud oleh Pak Usman Abdullah. Nggak ngarep-arep dunyane anak, orang ngarep-arep hartane anak. Wong tua memondokkan anak-anaknya di pesantren supaya kelak di alam barzah anak sing kirim donga. Masalah ngesok anak sugih atau tidaknya itu kan bonus, tapi kewajiban orang tua mendidik anak dengan agama. Wong tua ron jaluk balesan, arane wong tua dina-dina sirah kanggo sikil-sikil kanggo srememe kekeratus karet panting tulang setengah mati, supaya anak punya kesiapan diri untuk menjelang masa yang akan datang. Mbok karepan dipet nang wong digawalung adoh mereka wis duwe sangu. Kita dadi wong tua bangga ketika anak perempuan kita, anak laki-laki kita berumah tangga dengan pakai agama, niku bonus pahala sing luar biasa saking ngarsane Gusti Allah.